Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan malam ini, marilah menenangkan hati dan pikiran kita, berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Mari kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 3. Ode bata tung longang dorohaku molohu bereng nati nopami saluhut bitang hilap dohot ronggur maka tidak kon hasa ngaponi marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho molohu hingot balgani holongmu marhite Yesus natar silangi anak sasadami ode bataku dilehon ho manobus jolmai marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende au Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami, untuk tetap setia mengikut Engkau, di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pembacaan firman Tuhan, epistel pada pertanyaan kita malam ini tertulis dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719 ayat 1. Hubege suaram, o Jesus, hubege suaram, o Jesus, hubege suaram, o Jesus, naman johon ihuton maaw. Togu au Jesus Tuhaku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluar. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau masih senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai renungan di acara pertangyangan kami pada malam hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa,
karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats khotbah pertanyaan kita ini adalah merupakan bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Tetapi melalui isi doa Yesus ini kita dapat mengetahui adanya hubungan atau relasi antara tiga pihak, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan murid-muridnya atau kita yang ada pada saat ini. Dalam doanya ini kita dapat melihat dan merasakan betapa pedulinya Yesus kepada kita. Dengan doanya ini Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita semua bersumber dari Allah Bapa yang diberikan kepada Yesus, sehingga melalui Yesus kita semakin mengenal dan percaya kepada Allah Bapa. Melalui doanya ini juga kita dapat mengetahui betapa Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia meminta kepada Bapa untuk memelihara kita. Karena memang Yesus tidak pernah menginginkan kita binasa. Yesus juga menyadari bahwa begitu beratnya tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepadanya dan yang percaya kepada Bapa. Betapa besarnya tantangan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya, seperti tantangan yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Karena itu dalam doanya ini Yesus pun memohon agar kiranya Allah Bapa melindungi orang-orang percaya dari yang jahat. Karena si jahat itu berkeliaran di dunia ini seperti singa
yang mengaum, yang siap menerkam mangsanya. Doa Yesus ini juga hendak mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Allah Bapa yang penuh dengan kekudusan dan kebenaran. Sehingga kita pun harus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran tersebut. Dengan hidup kudus dan benarlah kita yang hidup di dalam dunia ini diutus oleh Kristus. Tetapi kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekudusan dan kebenaran adalah cara hidup yang menjadikan kita khusus di hadapan Allah, yang dipersembahkan untuk menyembah dan melayani Dia saja. Kekudusan dan kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, melalui doa Yesus ini juga kita diingatkan dan diajak untuk kembali kepada firman Tuhan. Senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan yang menjadi senjata untuk menghalau dan menghadapi tipu daya si jahat di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah, kita adalah milik Allah dan berasal dari Dia. Kita tidak sama dengan dunia ini. Oleh karena itu, kita harus memiliki kekonsistenan untuk tetap menjaga identitas kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, dengan tetap menjaga sikap hidup yang benar dan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Yesus dan Dia mohonkan dalam doanya ini ke hadapan Allah Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita semakin berbenah diri dalam kehidupan kita, membenahi sikap hidup, membenahi perkataan, membenahi perilaku, dan membenahi iman kita. Mari kita jaga kekudusan dan kebenarannya dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita, sehingga melalui itu kita bisa menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Kristus, dan kita ada di dalam Bapa dan Kristus, dan Bapa dan Kristus ada di dalam kita. Setiap kita memancarkan tentang kesatuan ini, dan itu kita tunjukkan dalam kekudusan dan kebenaran kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada malam hari ini Engkau masih tetap mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi senjata di tengah-tengah kehidupan kami untuk melawan si jahat, sehingga setiap kami mampu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu, dan kami mampu menunjukkan ini di tengah-tengah hidup kami bersama-sama dengan sesama kami manusia. Bapa di surga, kuatkanlah kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ini, agar kami tidak jatuh, tidak tergelincir, karena kehidupan dunia bisa menyesatkan kami. Tapi biarlah kami menyadari bahwa kami tidak berasal dari dunia ini, kami berasal daripada Bapa yang kudus. Oleh karena itu, biarlah setiap kami menjaga kekudusan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan baru dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, yaitu hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dengarkan doa permohonan kami Bapa, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang terus memberikan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan pedoman kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu agar mereka menjalani hidup ini menurut kebenaran firman-Mu. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa buat presiden kami, wakil presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Berkatilah mereka, berilah mereka kesembuhan. Berkatilah makanan dan obat-obat yang mereka minum agar mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda. Tuhan berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa buat bapak rumah tangga Tuhan. Berkatilah agar mereka di dalam aktivitasnya semuanya lancar. Berikanlah kelancaran di dalam pekerjaannya, agar di dalam kehidupannya Tuhan makin diberkati. Sertailah mereka terus Tuhan, agar menjadi kepala keluarga yang baik dan selalu rindu untuk bersekutu kepadamu Tuhan. Begitu juga para ibu rumah tangga dan ibu yang bekerja. Berkatilah Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam mengurus rumah mereka. Di dalam mendidik anak-anak mereka, Tuhan berikan kesabaran Tuhan. Sertai mereka selalu Tuhan agar menjadi ibu yang baik. Ibu yang juga rindu untuk selalu bersekutu kepadamu Tuhan. Apapun pekerjaan dan pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan Tuhan. Berkatilah mereka, berikan mereka kepintaran di dalam menuntut ilmu. Berikanlah jalan agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Berkatilah mereka selalu Tuhan agar menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, bagi negara maupun bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah bekerja Tuhan. Berkatilah mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang belum bekerja, yang masih mencari pekerjaan Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan. Berikan mereka semangat selalu Tuhan, sehingga mereka memperoleh pekerjaan yang layak. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat pelayan-Mu Tuhan, dimulai dari full timer, penetua dan semua yang melayani di gereja ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, berikan hikmat agar di dalam pelayanannya Tuhan
hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini yang jauh dari sempurna, sempurnakanlah Tuhan. Di dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1 dan ayat 2, dan kita mengumpulkan persembahan. Tu debata do pakirimoki di tanah laut nang awang-awangi ibana do haposaki tok tong do diramoti lakaki torope maramana hopiau debataki do sumari honau posrohaki sonang doau ibana dona mandonganiau. Aporiki nang bunga-bungahi rodi suden natino panahi namet-met nang nabalgai ibana dona marmudu honi torope maramana hopiau debataki do sumari honau posrohaki sonang doau ibana dona mandonganiau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.